Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang integrasi antara Jenkins dengan GitLab CI dan juga Docker untuk melakukan automatic deployment terhadap kode dari web static dengan Nginx image gitu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan coba untuk next step lagi. Jadi bukan hanya untuk menghost atau men-auto deploy sebuah status web, tapi kita juga akan mencoba untuk melakukan auto deploy script PHP sederhana, PHP sederhana gitu ya, dalam sebuah Docker image. Dan yang paling penting adalah dengan juga menambahkan fitur untuk melakukan UI testing di GitLab CI. Jadi kalau misalkan kita mempunyai website yang aktif, sebenarnya kita bisa melakukan testing dari mulai pertama dari si unit testingnya, kita bisa melakukan testing linter testnya, kemudian kita juga bisa melakukan integration test terhadap API-nya, dan juga kita bisa melakukan testing terhadap UI-nya. Jadi bedanya apa? Kalau misalkan dengan API kita langsung menembak API-nya, jadi hanya perlu request-nya seperti apa, contohnya ada field A, B, C, D, kemudian kita kirim HTTP request-nya dan kita dapatkan respons dan kita cocokkan. Nah, kalau misalkan di UI test tidak seperti itu, tapi kita coba melakukan iterasi setiap elemen atau komponen yang ada di halaman tersebut. Jadi katakanlah ada form untuk nama, ada form untuk tanggal lahir. Kita beneran melakukan pengisian terhadap form tersebut, dan juga kita melakukan klik yang real terhadap tombol yang ada di sana dan kita memverifikasi hasilnya. Nah, itu adalah beda dari UI test dengan API test. Nah, kita akan coba bahas dari awal, mulai dari arsitekturnya akan seperti apa, kemudian plus minusnya akan seperti apa, dan contoh real case dari implementasinya seperti apa. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk kalian share video ini agar teman-teman yang lain juga dapat informasi terhadap video ini dan tahu dan punya pengalaman untuk bisa mencoba, dan juga jangan lupa untuk subscribe menuju 1000 subscriber. Oke, kita mulai aja. Pertama, di video kemarin kita sudah punya sebuah version control. Dalam hal ini adalah GitLab. Oke, nah di GitLab sendiri ini kita bisa punya beberapa pipeline kan. Yang pertama itu adalah pipeline untuk melakukan build si Docker image. Oke, nah selanjutnya ada pipeline untuk melakukan deploy. Nah, deploy ini diintegrasikan dengan Jenkins. Oke, nah alurnya sebenarnya masih sama. Pertama kita akan melakukan build. Oke, sehingga kita bisa punya sebuah Docker image. Nah, Docker image ini yang nanti akan dipakai oleh Jenkins. Lalu kita akan men-trigger pipeline yang kedua, yaitu untuk mendeploy. Dia akan mengkontak si Jenkins untuk melakukan auto deploy di sini. Oke. Dan kita akan menambahkan step yang ketiga. Nah, step yang ketiga inilah yang terkait dengan UI test. Oke. Nah, UI test di sini kita akan menjalankan sebuah runner yang di dalamnya adalah Selenium runner. Oke. Jadi Selenium Runner inilah yang nanti akan mencoba untuk mengakses situs yang sudah kita deploy di sini, oke? Dan juga dia yang nanti akan mencoba untuk mengisikan form namanya siapa, last name-nya siapa, dan mencoba untuk mengklik tombol submit-nya. Nah, dan nanti kita akan verifikasi hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu. Ini adalah gambaran umum dari si Selenium dari UI testing dengan Selenium, GitLab, Jenkins, dan Docker. Sebenarnya Docker lebih ke arah untuk deployment dan juga untuk mempermudah dalam penggunaan Selenium. Jadi, kenapa kita pakai Docker? Karena kita sudah punya Selenium Docker yang siap dipakai. Artinya kita nggak perlu lagi nih melakukan instalasi dari awal. Kita tinggal pull dari Docker Hub, nanti image-nya sudah siap dan kita hanya perlu menambahkan beberapa instalasi dari package yang diperlukan seperti Python 3, pip, dan juga Selenium Python, dan lain sebagainya. Jadi, kebanyakan sudah tersedia. Nah, karena kita menggunakan si Selenium Runner ini, oke, maka kita harus mendefinisikan tes UI-nya. Maka dari itu kita harus membuat sebuah Selenium script. Dalam hal ini saya pakai Python. Oke. Jadi pertama akan melakukan build, lalu akan melakukan deployment. Oke, nanti akan kontak ke Jenkins untuk melakukan auto deployment-nya. Lalu nanti setelah itu kita akan lanjut ke UI test. Nah, di UI test ini kita akan menjalankan script Selenium script yang sudah kita definisikan dengan Python. Nah, itu yang nanti akan memverifikasi apakah UI-nya udah oke atau enggak dengan kita melakukan klik terhadap input form dan juga button. Kita coba lihat dulu. Ini adalah halamannya, halaman dari web yang akan
kita verifikasi. Jadi akan ada first name, akan ada last name, akan ada submit. Jadi Selenium nanti akan melakukan pengisian terhadap form ini dan melakukan klik. Oke, kita akan coba lihat ke sisi GitLab-nya. Jadi ada tambahan PHP folder di sini sebenarnya sama dengan yang ada di sini. Jadi ini ada script sederhana yang akan menerima post request. Jadi kalau misalkan ada post request, dia akan menampilkan you have been registered as first name-nya siapa, last name-nya siapa. Oke. Kalau misalkan dia bukan post atau katakanlah get request, dia akan menampilkan form seperti sekarang ini. Oke. Ini untuk si page PHP-nya. Kemudian kita akan balik lagi. Nah, di Dockerfile juga kita melakukan perubahan ya, karena kemarin kan kita pakai Nginx sebagai base image, dan sekarang kita perlu PHP untuk untuk menghost si script tadi. Makanya from-nya saya ganti menjadi PHP versi 7,2 Apache, dan hanya mengkopikan file PHP yang ada di folder PHP tadi, index.php ke var www.html. Oke, jadi ini sederhana juga sebenarnya. Nah, yang menarik adalah di sini, di GitLab CI kita tambahkan satu step, yaitu stage UI test. Nah, di stage UI test ini kita bisa lihat bahwa image-nya saya pakai Selenium Standalone Chrome. Kalian bisa pull ini dari lokal laptop kalian atau lokal server kalian, karena ini public. Kemudian ini script yang saya pakai, ini hanya untuk troubleshooting aja, untuk cek direktorinya, ini untuk checklist file yang ada di current directory. Nah, ini digunakan untuk melakukan instalasi pip untuk Python 3, karena by default ketika saya cek di standalone Chrome Selenium nggak ada pipnya, dan saya perlu untuk menginstal Selenium library. Jadi untuk menghubungkan antara si Python script dengan si Selenium. Dan yang terakhir adalah menjalankan script selenium/testform.py. Nah, script itu juga saya sudah push di sini. Oke, di Selenium folder. Nah, idenya sederhana, yaitu pertama, saya akan melakukan import, ini biasa ya, ini headless, jadi supaya si Seleniumnya bisa jalan di mode headless. Sebenarnya tutorial lengkap Selenium saya udah punya playlistnya sendiri, ada 10 atau lebih tutorial di sana, kalian bisa tonton di sana untuk lebih detailnya. Tapi secara umum di sini hanya si Selenium itu hanya akan akses ke website yang ini, oke. Kemudian dia akan mengisikan nama, first name dan juga last name. Jadi first name yang akan diisikan adalah first, dan last name yang akan diisikan adalah with last. Jadi kalau misalkan kita isi di sini first, oke, kita submit, kita akan dapat seperti ini. You have been registered as. Nah, ini yang berbeda karena saya sudah ganti kodenya di dalam Dockernya. Jadi harusnya nanti itu adalah first spasi with last. Oke. Nah, jadi kita akan coba untuk verifikasi nanti. Makanya di sini ketika sudah disubmit, saya akan cek apakah ada kata atau frase first spasi with less itu di driver.pageSource. Jadi untuk mengecek si source dari page-nya apakah mengandung frase ini atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, maka dia akan exit, bukan exit code null supaya dia error. Kita akan coba aja untuk retry si ini ya, si pipeline-nya. Kita coba kita run pipeline. Oke, kita akan cek prosesnya. Oke, harusnya build, deploy, UI test. Nanti ketika kita akses ke sini lagi, harusnya kalau misalkan kita input first with last, jadinya ada spasi ya. With-nya itu akan diganti jadi spasi karena terdeploy dengan yang baru gitu. Kita tunggu aja. Ini hanya ada 3 stage. Sebenarnya nanti kita bisa kembangkan lagi lebih jauh, sehingga bisa lebih lebih oke gitu dalam melakukan testing. Nah, kelemahan dari arsitektur seperti ini adalah untuk melakukan testing ini kita hanya bisa melakukan satu testing dalam satu waktu, karena di sini kita auto deployment-nya hanya kepada satu server gitu. Jadi ketika ada pipeline masuk, ada pipeline yang running, dia akan dideploy ke server ini. Jadi kalau misalnya ada pipeline lain yang running, akan tertimpa nih. Jadi akan ada konflik. Sehingga nanti kita akan coba untuk belajar di kesempatan yang lain untuk melakukan auto deployment bukan di Jenkins, tapi katakanlah dengan menggunakan layanan yang ada di GCP gitu. Misalkan di AppRun atau apapun itu. Sehingga kita bisa melakukan testing dengan lebih fleksibel. Jadi di step deploy ini bukan lagi ke Jenkins, tapi ke cloud provider, dan kita hanya perlu untuk mendapatkan si linknya, dan linknya itu yang akan kita tes. Jadi kita bisa menjalankan banyak pipeline dalam satu waktu.
Oke, kita tunggu dulu. Build-nya udah sukses, sekarang di deploy. Di deploy-nya, oke, sekarang ini auto deploy di 10.39 di nomor 26 ya. Harusnya nanti kalau misalkan deploy-nya sukses, akan ada yang ke 27. Kita tunggu aja. Oke, masih belum, masih ambil si Docker image-nya. Oke, ya. Kekurangannya kalau misalkan kita pakai Docker Runner dari GitLab adalah ya image-nya agak lama di pull-nya. Kecuali kita punya Docker Runner sendiri gitu ya. Jadi image yang udah di pull ya akan udah ada di sana, jadi akan jauh lebih cepat. Nah ini kita udah auto deploy ya. Harusnya di sini ada yang nomor 27, job ke 27. Oke, sedang di deploy. Kita tunggu aja paling 1 menit mungkin atau kurang. Oke, udah sukses ya. Berarti sekarang kita bisa cek lagi di sini. Kalau kita first with last, harusnya ada first spasi with last seperti ini. Nah, ini adalah output yang kita expect ada di page source ketika melakukan UI test. Oke, jadi kita akan cek di stage selanjutnya di UI test. Oke. Oh, sorry. Oke, ini juga masih melakukan pooling Docker image-nya. Jadi kita tunggu aja, santai. Nah, nanti setelah kita coba untuk melakukan UI test dan sukses, karena memang si responsnya itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa namanya output yang kita expect. Nah, kita akan coba untuk mengganti kode di dalam kontainernya dan kita hanya menjalankan si UI test saja supaya kita tahu bahwa Selenium-nya ini beneran berfungsi nih untuk mengetes si UI-nya. Oke. Katakanlah kita mengganti si input ID form-nya atau kita mengganti si apa namanya si response formatnya. Nah, itu kita akan coba nanti. Oke, ini masih melakukan instalasi Python 3 pip. Oke, Selenium script-nya sendiri itu sebenarnya juga nggak lama ya untuk dieksekusi. Justru yang lama itu adalah untuk men-setup si environment-nya ini. Oke. Oke, ini udah dijalanin si test form-nya. Kalau misalkan nggak ada error, oke, job succeeded. Jadi artinya sesuai dengan apa namanya ekspektasi. Ketika kita masukkan first dan juga kita masukkan with last, outputnya sama seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin mentes, jadi selain mentes kasus sukses, kita juga tes kasus yang nggak sukses seperti apa. Kita bisa dengan masuk ke si Docker kontainernya, terus kita ya ini si index.php-nya kita ganti aja sederhana di sini. Oke. Ini karena nggak ada text editor jadi harus install dulu. Ini bukan ini ya, bukan sesuatu yang baik untuk melakukan instalasi di running container, tapi ya untuk troubleshooting aja, untuk demo. Nano index. Oke. Nah, di sini ada space ya antara first name dan juga last name. Jadi di sini yang saya akan ganti jadi tes katakanlah. Jadi seperti yang pertama tadi. Dan kita akan coba untuk retry hanya UI testnya aja. Ekspektasinya adalah ketika kita retry dia akan gagal karena expected output dari first with less itu adalah first spasi with less, bukan first test with less. Jadi harusnya gagal di sini. Oke? Nah, kalau misalkan ini gagal ya berarti kita udah sukses untuk melakukan UI test, oke, dengan Selenium diintegrasikan dengan GitLab CI dan juga Docker gitu. Jadi sudah end to end. Kita bisa nanti kembangkan agar bisa melakukan testing lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Itu akan jadi hal yang lain lagi, tapi kita akan coba nanti, jangan khawatir. Kita tunggu. Oke. Sebenarnya rencana awalnya adalah ingin melakukan UI test langsung di Docker sini, tapi yang jadi masalah adalah untuk melakukan si UI test tadi, artinya kita harus punya running instance dari aplikasi kita. Oke, ini sama dengan kalau misalkan pakai melakukan integration test gitu. Jadi running instance-nya harus udah ada. Padahal kalau misalkan di GitLab Runner,
ketika satu stage itu udah selesai ya dia akan di-destroy gitu. Jadi kita nggak bisa nih nge-call kontainer yang di sebelumnya atau stage yang sebelumnya. Makanya diintegrasikan dengan Jenkins untuk auto deploy dulu, baru hasil deploy-nya itulah yang dites. Seperti itu. Oke. Kita tunggu, ini karena barusan hanya meretry si UI test, harusnya nggak akan muncul di sini ya. 28 tuh nggak akan ada di sini. Jadi kita tunggu aja di sini. Oke, getting source, oke. Oke, ini oke. Oke, install Python 3 pipe. Kita tunggu dulu. Kita expect-nya error. Jadi tes dua kali. Tes ketika kasusnya oke, tes ketika kasusnya nggak oke untuk memastikan. Oke. Oke, apakah sukses? Oke. Nah, di sini kelihatan bahwa ada perbedaan bahwa di akhir ketika UI test job fail exit code 1. Ya karena memang ketika kita ganti si kodenya, maka respons yang diberikan itu juga berubah. Katakanlah ini kita ini ya. Nah, yang awalnya first pasti with less jadinya first test with less, dan ini adalah respons yang tidak di-expect oleh Selenium, makanya dia gagal. Dengan demikian kita bisa juga memastikan bahwa memang si aplikasi kita itu sudah bisa dites dengan Selenium dari sisi UI-nya, mulai dari mengisikan teks di dalam input form dan juga melakukan klik dari buttonnya. Nah, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan juga untuk subscribe channel ini supaya bisa mencapai 1000 subscriber dalam waktu dekat. Sampai jumpa, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.